Halo, apa kabar peserta Matematika 2A kelas 16? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Oke, saya mau coba membahas tentang bab 12.4 di buku Purcell, yaitu tentang turunan fungsi dua variabel. Nah, harapannya kalian baca dulu bukunya ya, terus coba dengarkan apa yang saya jelaskan, mudah-mudahan membantu membuat jadi lebih jelas. Oke, saya mulai aja ya. Untuk itu kita coba ulas sedikit tentang turunan fungsi satu variabel. Ya, kalau kita punya fungsi satu variabel y sama dengan fx seperti itu, dan kita punya titik c berada di daerah definisinya. Nah, maka f dikatakan memiliki turunan di c apabila limit x menuju c dari fx dikurangi fc dibagi dengan x min c, ini ada yang mana ini juga sama dengan limit h menuju 0 dari fc tambah h dikurangi fc dibagi dengan h, ini ada. Ya, ini kan sebenarnya tinggal kita substitusikan saja x min c sama dengan h. Jadi kalau x menuju c, maka h akan menuju ke 0. Nah, apabila limit ini ada, maka kita katakan f memiliki turunan di c. Arti geometrinya bagaimana? Ya, kalau kita gambarkan di sini misalnya saya punya fungsi y sama dengan fx dalam bentuk kurva ini. Lalu ada titik C yang berada di daerah definisi. Nah, maka di titik C, FC itu kita bisa bikin garis singgung dari kurva tersebut. Seperti ini. Ya. Nah, garis singgung ini fungsinya untuk apa? Dia untuk menghampiri nilai-nilai fungsi di sekitar C. Jadi kalau misalnya persamaan garis singgungnya ini adalah Y sama dengan TX. Sama dengan apa? Ada yang masih ingat? Ini adalah FC ditambah dengan F aksen C kali X min C. Ini kan persamaan garis singgungnya. Ya. Nah, jadi untuk X yang berada di sekitar C, itu nilai fungsinya itu kira-kira sama dengan TX. Begitu. Ya, ini hampiran, ya tidak persis sama, tapi ada error, ya. Yang tentu saja kalau x-nya makin dekat ke c, maka nilai errornya itu akan makin kecil. Tentu saja fc akan sama dengan tc. Nah, untuk fungsi dua variabel, kita akan coba melakukan hal yang sama. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi z sama dengan fx, y, lalu kita punya titik A, B yang berada di daerah definisi. Nah, kita akan coba membuat suatu hampiran bagi X, Y yang berada di sekitar A, B. Ya, seperti garis singgung tadi. Nah, garis singgung itu adalah bentuk linier di bidang. Ya. Nah, masih ingat bentuk linier di ruang itu berbentuk apa? Berbentuk bidang. Nah, jadi harapannya kita mau bikin bidang singgung nih. Ya, jadi kalau misalnya kita punya Z sama dengan fx, y ini berbentuk permukaan seperti ini. Lalu kita punya titik A, B di sini di daerah definisinya. Ya, nanti kita punya titik A, B, F A, B di permukaan tersebut. Ya, kalau misalnya F punya turunan di A, B, harapan kita adalah kita bisa bikin suatu bidang singgung di sini. Ya, bidang singgung. Ya, nah bidang singgung ini berbentuk linear kan, seperti garis di bidang ya. Jadi nanti kita akan punya Z sama dengan T X, Y. Ya, ini persamaan bidang. Ya, yang mana kalau kita punya X, Y di sekitar A, B. Ya, jadi untuk X, Y yang cukup dekat dengan titik A, B,
kita punyai bahwa fx, y itu kira-kira nilainya adalah tx, y. Tentu saja fa, b akan sama dengan ta, b. Ya. Nah, harapannya seperti ini. Oke. Nah, untuk itu kita lihat dulu contoh, ya, contoh. Kalau misalnya kita punya fungsi fx, y sama dengan akar dari harga mutlak x, y. Kita tahu 0,0 ini ada di daerah definisi, ya. Kita pengen lihat nih, ya, fungsi ini diferensiabel nggak di 0,0, ya. Nah, sebelumnya kita udah pernah belajar tentang turunan parsial, bukan, terhadap variabel-variabel dari fungsi ini. Nah, kalau diperhatikan, ya, atau kita hitung aja deh ya. Misalnya kita mau cari do f do x, ya. Do f do x itu kan berarti di titik 0,0 ya. Berarti limit h menuju 0 dari f 0 tambah h, 0 dikurangi dengan f 0,0 dibagi dengan h. Nah, ini kalau kita hitung nilainya adalah limit h menuju 0 dari f0 tambah 0,0 berarti fh, 0, ya, itu adalah 0 dikurangi dengan f0,0 tentu saja 0 dibagi dengan h, ini nilainya adalah 0, ya. Nah, ini adalah do f do x di titik 0,0, jadi ada, ya, nilainya 0. Nah, bagaimana dengan do f do y? Kita lihat limit h menuju 0 dari f 0,0 tambah h dikurangi dengan f 0,0 dibagi dengan h. Nah, ini nilainya adalah limit h menuju 0 dari f 0, h itu adalah akar dari harga mutlak 0 kali h yaitu 0 dikurangi dengan f 0,0-nya tentu saja 0 dibagi dengan h, nilainya juga 0. Ada, ya. Ini adalah do f do y di titik 0,0. Oke. Jadi fungsi ini mempunyai turunan parsial di 0,0 terhadap kedua variabelnya, ya. Nah, sekarang kita mau lihat apakah fungsi ini punya turunan di 0,0, ya. Kita coba lihat lewat GeoGebra, ya. Nah, ini sudah saya gambarkan permukaan dari Z sama dengan akar harga mutlak X, Y. Kita perhatikan nih di 0,0, ya. Oke, di sepanjang sumbu X dan sumbu Y nilai fungsinya 0. Dan tadi kita udah lihat bahwa turunan parsialnya juga di 0,0 terhadap variabel X dan variabel Y 0. Ya, artinya tidak terjadi kenaikan, ya, karena memang konstan kan di situ nilainya 0. Nah, tapi perhatikan ya di titik-titik yang lain. Ya. Nah, ini terjadi kecuraman seperti itu, ya. Ini kan mirip kayak harga mutlak X kalau kalian lihat, ingat lagi fungsi satu variabel, ya. Di harga mutlak X di titik 0, di ketika X sama dengan 0 itu nggak punya turunan, ya. Karena kita nggak bisa bikin garis singgung di situ. Nah, ini mirip-mirip seperti itu. Jadi harusnya yang seperti ini nanti di 0,0 itu tidak mempunyai turunan karena kita tidak bisa bikin bidang singgung di situ. Oke. Nah, sekarang jadi dari sini kita lihat bahwa eksistensi dari turunan parsial belum menjamin bahwa fungsi tersebut memiliki turunan. Oke. Nah, sekarang jadi maunya gimana nih fungsi tersebut punya turunan, ya? Oke. Nah, kita lihat lagi definisi definisi turunan untuk fungsi satu variabel. Kita lihat dulu definisi dari turunan fungsi satu variabel. Saya tulis lagi ya. Jadi f y sama dengan fx memiliki turunan di c. Itu artinya limit x menuju c dari fx dikurangi fc per x min c itu ada. Ya, nah sekarang kalau misalnya kita adopsi ini ke fungsi dua variabel, mau mendefinisikan dengan cara yang sama. Ya,
Z sama dengan Fx, Y, terus A, B anggota daerah definisinya. Ya, oke, kita lihat ya. Ini berarti limit X, Y menuju A, B, gitu kan? Ya, karena A, B-nya di R2 berarti X, Y yang menuju ke A, B. Itu dari fungsi apa? Fx, Y dikurangi dengan Fa, B dibagi dengan vektornya nih sekarang. Ya. X, Y dikurangi dengan A, B. Nah, tapi di sini ada masalah. Kita dapatkan pembagian dengan vektor karena X, Y min A, B itu kan suatu vektor. Nah, kita tidak punya definisi pembagian dengan vektor. Ya, tidak ada pembagian dengan vektor. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan seperti ini. Kita harus cari cara lain ya untuk mendefinisikan turunan dari fungsi ini. Oke, sekarang kita lihat fungsi satu variabel lagi ya. Jadi Y sama dengan Fx itu memiliki turunan di C apabila, tadi sudah disinggung, saya ulang sedikit ya, limit H menuju 0 dari Fc tambah H dikurangi dengan Fc dibagi dengan H ini ada. Ya, misalnya nilainya M. Ya. Nah, artinya apa? Untuk H yang cukup kecil ya, untuk yang H yang cukup kecil berarti Fc tambah H dikurangi Fc dibagi dengan H dikurangi dengan M itu kira-kira 0 ya. Ini untuk H yang kecil. H yang mendekati 0. Gitu. Nah, jadi saya bisa tuliskan juga sekarang Fc tambah H dikurangi Fc dibagi dengan H dikurangi dengan M. Ini kira-kira ini sama dengan suatu bilangan yang cukup kecil. Saya namakan saja dia epsilon H. Nilainya tergantung pada H tentu saja. Dan tentu saja kalau kita ambil H-nya menuju ke 0, maka nilai epsilon H ini akan bernilai 0, akan menuju ke 0 juga. Ya. Nah, sekarang kita tuliskan dia dalam bentuk yang agak berbeda. Ya, dari sini semua ruas kita kalikan dengan H, jadi kita dapatkan Fc tambah H dikurangi Fc dikurangi dengan M kali H, ini sama dengan epsilon dari H dikalikan dengan H. Ya, atau bisa juga kita tulis Fc tambah H ini sama dengan Fc ditambah dengan MH ditambah dengan epsilon H kali H. Dengan limit H menuju 0 dari epsilon H ini sama dengan 0. Jadi kalau F-nya punya turunan, artinya limit H menuju 0 dari Fc tambah H dikurangi Fc per H itu ada, ya, katakanlah dia M, ya, maka kita akan dapatkan bentuk ini. Ya, memang betul nanti kita bisa lihat bahwa M-nya itu sama dengan F aksen C kan nilai limitnya ya yang biasa kita kenal seperti itu. Nah, tapi secara umum ya kita punya definisi ya. Bentuk ini kita namakan yang namanya itu linear lokal ya. Jadi saya tulis definisinya. F dikatakan linear lokal di C apabila terdapat M seperti yang di atas ya, sehingga Fc tambah H ini sama dengan Fc tambah M kali H tambah
epsilon H dikalikan H dengan limit H menuju 0 dari epsilon H ini sama dengan 0. Ya. Kenapa namanya linear lokal? Karena perhatikan ya, ini adalah bentuk linear nih ya. Jadi kalau kita tulis ya, misalnya X sama dengan C tambah H, begitu. Nah ini kan bentuk ini jadi gini, Fx sama dengan Fc ditambah dengan M kali X min C ditambah dengan ini yang epsilon H nya biarkan saja, epsilon H kali H. Atau kita bisa bilang bahwa Fx itu kira-kira nilainya adalah Fc ditambah dengan M kali X min C. Nah ini adalah bentuk linear. Ya, bentuk linear yang mana ini nanti sebetulnya adalah garis singgungnya. Ya, garis singgungnya. Jadi kalau misalnya Fx-nya seperti ini, ya saya ulang lagi gambarnya. Misalnya ini Y sama gambarnya kurang bagus, tak diganti ya. Misalnya ini gambarnya seperti ini, ya. Ini adalah Y sama dengan Fx begitu, dan ini C di sini, ya. Nah, perhatikan di sini. Fc tambah M kali X min C itu adalah garis singgung ini. Nah, di sekitar C, ya ini kalau di zoom, ini akan berbentuk linear seperti itu. Makanya itu maksudnya linear lokal. Jadi di dekat C, kita bisa melihat dia sebagai bentuk linear. Ya, oke. Nah, dan ini ya, ini adalah persamaan garisnya Y sama dengan Fc tambah M kali X minus C, yang mana ini persamaan linear begitu. Makanya namanya F linear lokal di C. Nah, dari penjelasan ini kita bisa lihat bahwa linear lokal di C itu dan diferensiabel di C itu adalah ekivalen. Jadi kita bisa kita bisa tuliskan teoremanya. Ya, jadi teoremanya itu adalah F linear lokal di C jika dan hanya jika F diferensiabel di C. Nah, ini ekivalen ya, jadi setara dia ya. Kalau mau melihat F diferensiabel di C, kita bisa lihat F linear lokal nggak di C ya. Demikian juga kalau kita mau melihat F linear lokal nggak di C, kita bisa melihat melalui F diferensiabel di C. Nah, perhatikan bentuk linear lokal ini tidak ada pembagian dengan ya dengan bilangan real. Nah, ini membawa kita pada definisi turunan untuk fungsi dua variabel. Ya. Nah, jadi kita akan coba mendefinisikan turunan untuk fungsi dua variabel ini melalui linear lokal. Ya, jadi kita akan mendefinisikan linear lokal untuk fungsi dua variabel di suatu titik ya, yang setara dengan definisi linear lokal untuk fungsi satu variabel ini. Jadi sekarang kita akan coba definisikan linear lokal untuk fungsi dua variabel. Saya coba tuliskan definisinya ya. Misalkan kita punya Z sama dengan Fx, Y fungsi dua variabel ya. Terus kita punya tulis aja P0 gitu sama dengan A, B, ini berada di daerah definisi. Ya. Kita definisikan bahwa Z ya, fungsi F ini linear lokal di A, B ya, mirip ya definisinya sama yang tadi. Mana definisi linear lokal? Nah, ini ya. F dikatakan linear lokal di C apabila terdapat M. Nah, tapi sekarang M-nya ya. M-nya itu ada di R2. Jadi F linear lokal di A, B apabila terdapat vektor M sekarang.
Ya, di R2 itu M1, M2 gitu. Sehingga F P0 tambah H, nah sekarang H-nya juga di R2 ya. Katakanlah hanya H1, H2. Ini sama dengan F P0 ditambah dengan M kali H. Nah, di sini kalinya adalah kali titik. Ya, kenapa? Karena kita akan menghasilkan suatu skalar kan, nilai fungsi ini skalar ya. Jadi kali titik ditambahkan dengan sisanya nih. Epsilon H dikalikan titik juga dengan H. Nah, gini. Tulis aja epsilon H-nya ini katakanlah sebagai epsilon 1H, epsilon 2H gitu ya. Nah, ini kalau kita tuliskan ya, jadinya seperti apa? Ya, ini definisinya ya, F linear lokal di A, B apabila terdapat M sama dengan M1, M2 sehingga Fp0 tambah H sama dengan Fp0 ditambah M dot H ditambah epsilon dot H. Nah, tentu saja ininya maunya menuju ke 0 kan? Ya, ini akan menuju ke 0 ya. Dengan ya limit H menuju 0,0 ya 0,0 dari epsilon 1H ini sama dengan 0 dan limit H menuju 0,0 dari epsilon 2H ini juga akan sama dengan 0 ya. Jadi F itu akan dikatakan linear lokal kalau ini dipenuhi ada M ya, sehingga Fp0 tambah H itu sama dengan Fp0 tambah M dot H ditambah epsilon H dot H, di mana epsilon H-nya itu adalah epsilon 1H, epsilon 2H, dan masing-masing dari epsilon 1H dan epsilon 2H ini menuju 0 apabila H-nya menuju 0 begitu ya. Oke, nah sekarang kalau kita tuliskan lagi nih ya, ini seperti apa? Ini kan jadinya F A, B gitu ya. Ditambah dengan H-nya ada di R2, tulis saja H1, H2 begitu ya. Sama dengan F A, B ditambah dengan M1, M2 kalikan titik dengan H1, H2 gitu. Ditambah dengan, saya tulis di bawah ya, nggak cukup. Apa nih? Epsilon 1H, epsilon 2H dikalikan titik dengan H1, H2. Oke, nah ini kalau kita lanjutin jadinya apa? Ya, ini jadinya F A tambah H1, B tambah H2 itu sama dengan F A, B ditambah dengan M1 H1 ditambah M2 H2 ditambah dengan epsilon 1H kali H1 ditambah dengan epsilon 2H kali H2. Ya, jangan lupa ini akan menuju ke 0 kalau dia linear lokal di A, B. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang coba kalau kita tulis ya. Tulis X, Y ini sama dengan A tambah H1, B tambah H2. Nah, bentuk ini sekarang akan jadi F X, Y ya. Saya tulis aja kira-kira ya, saya mau menghilangkan ini yang menuju ke nolnya ini akan saya hilangkan. Kira-kira itu adalah F A, B ditambah dengan M1 kali H1-nya sekarang kita ganti dengan X min A ditambah dengan M2 kali H2. H2-nya kita ganti dengan Y min B.
Ya, harusnya ini kalau mau sama tambah epsilon dan sebagainya yang menuju ke 0 ini. Nah, inilah bentuk linearnya. Ya, ini bentuk linear. Begitu. Kalau ini kita tuliskan sebagai T X, Y, ya. Nanti nilai fungsi untuk X, Y yang dekat, yang cukup dekat dengan A, B, kita bisa tuliskan bahwa Fx, Y itu kira-kira nilainya adalah Tx, Y, di mana Tx, Y-nya ini adalah persamaan linear. Nah, ini nanti akan jadi bidang singgung, ya, yang akan jadi bidang singgung dari F di titik A, B. Oke, ya. Nah, cuman sekarang pertanyaannya adalah apa M1 dan M2-nya, itu kan, ya. Nah, M1 dan M2-nya itu bisa dibuktikan ternyata dia adalah turunan parsial dari fungsi-fungsi tersebut. Saya tuliskan saja dalam bentuk teorema ya. Jadi teoremanya berbunyi gini, jika Z sama dengan Fx, Y linear lokal di A, B itu ya. Artinya kan tadi ada M ya. Maka M-nya ini bisa dikenali ya. Maka M-nya ini enggak lain adalah do F do X di titik A, B, do F do Y, ini M2-nya di titik A, B. Oke. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai gradien nabla dari F di titik A, B, atau disebut juga gradien dari F di titik A, B. Nah, jadi sekarang kita kembali lagi ke bentuk yang tadi ya. Kalau F linear lokal ya, jika F linear lokal di A, B, ini Z sama dengan Fx, Y biar nggak tertukar dengan fungsi satu variabel ya. Ini linear lokal di A, B ya. Nah, maka ya Fx, Y itu sekarang akan sama dengan F A, B ditambah dengan do F do X di titik A, B dikalikan dengan X min A dari bentuk yang tadi nih. Nah, dari bentuk ini ya. Sekarang M1 dan M2-nya kita ganti dengan do F do X dan do F do Y ya. Ditambah dengan do F do Y di titik A, B dikalikan dengan Y min B ditambah dengan epsilon tadi ya, epsilon H dot H ya, yang mana ini tentu saja akan menuju ke 0 karena dia linear lokal di A, B. Oke, nah jadi kita udah dapat nih ya bahwa M1 M2-nya di sini do F do X A, B, do F do Y A, B. Sehingga persamaan bidang singgungnya ya, persamaan bidang singgung F di titik A, B jadi apa? Ya, itu jadi Z sama dengan TXY. Ini yang bagian linearnya yaitu sama dengan F A, B ditambah dengan do F do X di titik A, B dikalikan dengan X min A ditambah dengan do F do Y di titik A, B dikalikan dengan Y minus B. Oke, nah jadi dari sini kita katakan ya bahwa fungsi Z sama dengan Fx, Y itu diferensiabel di A, B jika dan hanya jika Z sama dengan Fx, Y linear lokal di A, B. Jadi kita tulis aja definisinya ya di sini sekarang ya. Definisi
Z sama dengan Fx, Y diferensiabel di A, B apabila Z sama dengan Fx, Y ini linear lokal di A, B. Ya, karena kalau dia linear lokal kita bisa bikin bidang singgungnya di A, B, F, A, B. Oke, nah sekarang kita balik lagi nih ya. Jadi kalau dia linear lokal ya, berarti kita bisa tuliskan ini ya. Apa namanya? Yang mana? Nah, ini. Ya. Kita bisa tuliskan seperti ini. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita lihat turunan parsialnya do F do X A, B-nya ada, do F do Y A, B-nya ada. Itu belum menjamin ini suku sisanya ini akan menuju ke 0. Ya, seperti contoh yang tadi yang pertama-tama yang Fx, Y sama dengan akar dari harga mutlak XY. Turunan parsialnya di 0,0 ada terhadap kedua variabelnya. Tapi kan kita lihat dari gambar permukaannya sepertinya dia nggak bisa dibuatkan bidang singgung di 0,0 ya. Ini artinya epsilon hanya mungkin tidak menuju ke 0 ya. Nah, jadi sekarang problemnya adalah untuk kasus yang mana nih epsilon H menuju ke 0. Jadi meskipun turunan parsialnya ada, belum tentu epsilon H-nya menuju ke 0. Nah, sekarang saya punya teorema ya yang menjelaskan kapan epsilon H ini akan menuju ke 0 ya. Nah, jadi ini teoremanya cukup penting nih untuk memudahkan kita untuk melihat fungsi ini diferensiabel atau enggak ya. Jadi misalkan kita punya fungsi dua variabel Z sama dengan Fx, Y ya. Dan tentu saja A, B ada di daerah definisinya. Ya. Nah, teoremanya bilang ini. Jika turunan parsial, saya pakai notasi ini ya, Fx A, B dan Fy bukan A, B tapi Fx, X, Y ya. Jika Fx, X, Y dan Fy, X, Y jadi turunan parsialnya ya continue di suatu cakram yang memuat A, B artinya Fx dan Fy ini continue di sekitar A, B ya. Nah, maka F diferensiabel di A, B. Oke. Nah, dengan teorema ini kita bisa lihat bahwa kalau kita punya polinom, ingat polinom ya, Z sama dengan Fx, Y, Fx, Y-nya polinom. Nah, maka turunan parsialnya terhadap variabel X maupun terhadap variabel Y juga akan berbentuk polinom ya. Yang mana polinom itu kan continue ya. Sehingga fungsi-fungsi polinom itu akan diferensiabel di daerah definisinya. Demikian juga dengan fungsi trigonometri sinus kosinus itu juga akan diferensiabel di daerah definisinya. Demikian juga fungsi rasional ya, terus fungsi logaritma, fungsi eksponen ya, itu fungsi-fungsi yang akan diferensiabel di daerah definisinya. Selanjutnya kita akan lihat contoh ya. Misalkan kita punya fungsi, kita ambil aja contohnya fungsi polinom ya. Fx, Y sama dengan X pangkat 3Y ditambah 3XY kuadrat. Ya, ini fungsi polinom dengan daerah definisi seluruh R2. Dan fungsinya juga mempunyai turunan parsial terhadap variabel X dan variabel Y-nya. Turunan parsialnya juga akan membentuk polinom sehingga dia akan continue. Ya, jadi teorema yang tadi nih bilang bahwa fungsi fungsi dalam contoh ini akan diferensiabel di seluruh daerah definisinya. Oke, nah sekarang kita mau cari persamaan bidang singgungnya apa di titik
P, katakanlah P0-nya itu sama dengan 2, min 2. Ya, nah kita akan coba tuliskan persamaan bidang singgung fxy di titik P0 2, min 2. Oke, nah untuk itu kita mau cari tahu dulu gradiennya ya. Gradien dari f di titik x, y. Oke, gradiennya itu apa tadi? Do f do x, do f do y. Ya, oke. Ini sama dengan apa? Do f do x-nya adalah 3x kuadrat y ditambah 3y kuadrat, do f do y-nya apa? X pangkat 3 ditambah 6xy. Nah, ini adalah gradiennya ya. Nah, sekarang kita lihat gradiennya di titik 2, min 2. Gradien f di titik 2, min 2. Nah, ini sama dengan berapa? Kalau kita hitung ini adalah minus 12, minus 16. Oke. Nah, selanjutnya. Oh ya, satu lagi yang kita perlu cari. Nilai fungsi di titik 2, min 2. Ini berapa? Kalau dihitung ini nilainya adalah 8. Jadi persamaan bidang singgungnya sekarang itu adalah Z sama dengan Tx, Y ya, di mana Tx, Y-nya itu adalah F2, min 2 ditambah dengan do F do X di titik 2, min 2 kalikan dengan X min 2 ditambah dengan do F do Y di titik 2, min 2 dikalikan dengan Y minus 2 atau Y plus 2. Oke. Nah, jadi ini sama dengan F 2, min 2 tadi udah kita hitung ya. F2, min 2 itu adalah 8 ditambah do F do X di titik 2, min 2 yaitu minus 12. Minus 12 kali X min 2 ditambah do F do Y di titik 2, min 2 yaitu minus 16. Minus 16 kali Y plus 2. Seperti itu ya. Atau ini kalau kita rapiin jadinya 12X tambah 16Y ditambah Z ini sama dengan 0. Nah, ini adalah bidang singgungnya. Di 2, min 2. Nah, kalian boleh gambarin deh ya keadaannya seperti apa di sini. Oke, nah yang terakhir kita mau lihat gradien ya. Jadi tadi kalau kita mau melihat persamaan bidang singgungnya kita cari gradiennya ya. Jadi gradien f di titik x, y ini sama dengan do f do x, do f do y. Ya, kalau kita lihat secara spesifik di titik A, B, ya tinggal dikenakan saja do f do x dan do f do y-nya di titik A, B. Ya. Nah, ini adalah gradien untuk fungsi z sama dengan fx, y. Nah, definisi gradien ini bisa diperluas kalau kita punya u sama dengan fx, y, z misalnya, fungsi 3 variabel. Nah, maka gradien dari f, x, y, z ini sama. Ya, tapi sekarang dia akan berbentuk vektor di R3 yaitu do f do x, do f do y, do f do z seperti ini ya. Kalau di R2 ya cukup do f do x dan do f do y saja. Nah, sifat-sifat dari gradien ini ya, ini adalah yang pertama gradien dari fp, P-nya itu katakanlah X, Y ditambah GP ya. Nah, dia ini bersifat linear. Ini akan sama dengan gradien dari FP ditambah dengan gradien dari GP. Kalian bisa coba sendiri ya. Nah, yang kedua gradien dari alfa FP ini sama dengan alfa kali gradien FP. Nah, yang menarik itu yang ketiga, gradien dari perkalian FP kali GP ya.
Nah, ini ternyata memenuhi sifat Fp dikalikan dengan gradien Gp ditambah dengan Gp dikalikan dengan gradien Fp. Ya, ingat di sini ini adalah vektor, ini skalar. Ya, ini juga sama, ini skalar dan ini adalah vektor. Sehingga dia akan menghasilkan vektor. Ya, tentu saja karena gradien itu kan vektor. Ya, nah ini adalah sifat-sifat dari dari gradien. Nah, selanjutnya teorema yang terakhir nih, ya. Teorema ini menguatkan kita tentang definisi turunan, ya. Jadi teorema mengatakan bahwa jika f diferensiabel di a, b, f-nya biar jelas kita tulis sebagai fungsi dua variabel, ya. Jika z sama dengan fx, y diferensiabel di a, b, maka f kontinu juga di a, b. Ya, diferensiabel di sini ekuivalen dengan linear lokal. Ya, jadi ini sifat yang sama untuk fungsi satu variabel. Di fungsi satu variabel juga kita punya teorema ini. Jika y sama dengan fx diferensiabel di c, maka f kontinu di c. Dan ini dipertahankan sifat ini untuk kasus fungsi dua variabel. Oke, demikian dulu untuk kuliah bab turunan fungsi dua variabel. Saya lanjutkan untuk materi yang lain. Terima kasih.